Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini teman-teman. Kabar baik juga mudah-mudahan ada pada teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan ada deret bilangan asli ini ya. Tapi pangkatnya adalah pangkat 4. Nah, misalkan ada suatu bilangan seperti ini. Jadi ada 1 pangkat 4, ini ditambah 2 pangkat 4, ditambah 3 pangkat 4, ditambah seterusnya ini ya. 4 pangkat 4, 5 pangkat 4, dan seterusnya. Maka di sini ditambah sampai n pangkat 4. Penjumlahan dari angka ini sebenarnya bisa kita rumuskan menjadi, nah ini teman-teman, n ini dikali n tambah 1, kemudian dikali, ini dalam kurung, 6n pangkat 3, ditambah 9n kuadrat, ditambah n dikurang 1 per, atau dibagi 30. Untuk memudahkannya, mari kita lihat seperti contoh ini. Misalkan di sini ada 1 pangkat 4, ditambah 2 pangkat 4, ditambah 3 pangkat 4, ditambah seterusnya ini ya, sampai ditambah 10 pangkat 4. Maka dengan kata lain di sini sebenarnya n ini adalah ini ya, yang terakhir ini ya. Nih, n-nya ini yang terakhir ini yaitu 10. Kalau kita sudah mengetahui n-nya 10, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini teman-teman. Berarti n-nya kita ganti dengan angka 10. Maka dia akan terbentuk seperti ini. Yang bagian atas ya, n-nya ini diganti 10, makanya 10 dikali ini ya. Ini n-nya 10, berarti tambah 1, terus dikali di sini 6n pangkat 3, berarti 6 kali 10 pangkat 3, ditambah 9n kuadrat ya, 9 kali 10 pangkat 2, ditambah n-1 ya, 10 dikurang 1. Terus ini per 30 atau dibagi 30, maka kita tuliskan dibagi 30 seperti ini atau per 30 ya. Nah, mari kita hitung dari hasil ini. Maka kita hitung yang atas dulu ya. Tentunya kalau 10 ini dikali. Nah, ini yang di dalam kurung ini kita kerjakan dulu teman-teman. Kalau 10 ditambah 1 tentunya 11 ya. Nah, 11 ini kita kalikan dengan 10 ini. Maka dia akan ketemu 110, karena 11 kali 10 ya. Nah, berikutnya kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung ini. Kalau 10 pangkat 3 itu berarti 1000 kan ya. Berarti 1000 kali 6, tentunya 6000 ya. Nah, terus ini 10 pangkat 2 tentunya 100 kali 9 ya 900. Nah, ini ditambah, kalau 10 kurang 1 ya tentunya 9 ya. Maka saya tuliskan ini tadi 600-nya 6000 ditambah 900 ditambah 9 dari perhitungan angka pembilangnya atau angka yang atas ini. Berikutnya kita bagi 30 tetap. Nah, mari kita hitung 6000 ditambah 900 ditambah 9 tentunya akan ketemu 6909. Nah, ini kita kalikan dengan 110 ini teman-teman. Ya, jadi hasilnya adalah tentunya ketemu ini kalau teman-teman hitung. 759.990. Nah, berikutnya per 30, berarti kita tulis 30-nya di sini ya. Maka hasil pembagian 25.333. Jadi hasil penjumlahan bilangan pangkat ini ya, pangkat 4 ini adalah 25.333. Mudah bukan? Nah, bagaimana untuk bilangan deret bilangan asli yang pangkatnya 5? Mari kita lihat yang berikut ini. Nah, ini sudah saya tuliskan. Jadi ada 1 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5, seterusnya ini ya. 4 pangkat 5 dan seterusnya sama seperti tadi sampai n pangkat 5. Nah, ini bisa kita rumuskan. Rumusnya pakai ini teman-teman. N kuadrat ini dikali dengan n ditambah 1 kuadrat, terus dikali 2n kuadrat ditambah 2n dikurang 1. Nah, ini kita bagi dengan 12. Nah, mari kita langsung ke contoh. Misalkan di sini seperti ini contohnya ya. 1 pangkat 5 ini ditambah terus sampai dengan 10 pangkat 5. Nah, ini kembali n-nya adalah angka yang terakhir ini. Berarti di sini angka 10 ya. N-nya ini 10. Tinggal 10 ini kita masukkan ke dalam rumus untuk menggantikan nilai n. Sehingga di sini dari rumus yang ada ini, kalau saya masukkan
seperti ini teman-teman. N-nya kan diganti 10 ya. Berarti N kuadrat berarti 10 kuadrat. Dikali, ini dalam kurung N plus 1, 10 tambah 1. Nah, ini dikuadratkan. Terus di sini, yang dalam kurung ini 2N kuadrat. Berarti 2 kali 10 pangkat 2. Titik ini artinya kali ya teman-teman ya. Terus ditambah 2N. Berarti 2 kali N-nya 10. Terus kita kurangi 1. Dari angka ini, mari kita hitung yang atas dulu ya teman-teman ya. Tentunya di sini, yang di dalam kurung ini dahulu, berarti 10 ditambah 1, berarti 11 ya. 11 dikuadratkan berapa? 121 ya. 121 nih, diingat-ingat nih. Nah, 10 kuadrat di sini tentunya 100. Maka di sini tinggal 100 dikali 121. Yang tentunya hasilnya adalah ini kan. Mau dikali 100 berarti 12.100. Nah, terus kita kali lagi. Kali dari hasil perhitungan yang di dalam kurung ini. Nah, di sini teman-teman yang di dalam kurung mari kita hitung. Kalau sudah kita hitung, maka hasilnya akan seperti ini. Tentunya kalau 10 pangkat 2 kan 100 ya, kali 2 tentunya 200. Ini sudah saya tuliskan nih, 200. Ditambah 2 kali 10 ya 20. Baru dikurangi 1, seperti ini. Nah, tentunya masih tetap per 12 atau dibagi 12. Nah, mari kita hitung yang di dalam kurung ini terlebih dahulu teman-teman. Tentunya kalau 200 tambah 20 ya 220 ya. 220 dikurangi 1 ya tentunya 219. Nah, 219 ini kita kalikan dengan ini, teman-teman ya. 12.100. Maka di situ menghasilkan ini 2.649.900. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, tetap dibagi 12. Nah, mari kita hitung dari pembagian ini. Tentunya hasilnya kalau sudah dihitung, dia akan ketemu 220.825. Nah, ini angkanya tentunya besar ya. Ini hanya contoh, teman-teman bisa berkreasi dengan angka yang lainnya. Demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak salah dalam beri karena keterbatasan saya, sehingga mohon dimaafkan. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.